ngerasa apa-apa, cuma kok kayak ada aneh aja gitu. Orang kan yang lihat kalau kayak gitu, bukan gue ya kan. Yang lihat, nak lu ada apa? Kok ini lu kok kayak bukan lu gitu ya. Terus yang ngerasa kayak yang kok lu badan lu kayak wanginya nggak enak gitu, tangga yang nggak sedep gitu kan. Kayak bau-bau bangke lah, bau-bau kembang kuburan lah, kayak gitu-gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kita di sini Yes. di channel Misteri Jerit Malam Pro. Edisi kali ini edisi eksklusif, kita bisa undang di mana beliau ini salah satu orang yang memang benar-benar bisa dibilang mumpuni di bidang make up, terutama make up wedding, make up artis, dan juga make up apa lagi nih? Semualah yang make up untuk video klip pokoknya lah ya. Oke, buat make up video klip segala macam. Nah, beliau ini udah mumpuni, ilmu make upnya udah top, luar biasa. Kali ini kita langsung kenalkan aja. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Damai ya yang dikenalnya ya, karena memang di dunia permakeupan biasa dikenal Nina Damai. Damai selalu is love. Bisa lihat juga di Facebook dengan namanya Nina Damai. Di situ banyak postingan-postingan yang Nina bikin dari hasil karya tangannya, mulai dari make up wedding dan yang artis. Di situ Nina bisa juga buat teman-teman yang mungkin mau merit, Yes. dan juga mau ada acara yang butuh wedding organizer atau event organizer, bisa hubungin Nina Damai. Bisa lihat di galeri foto di Facebook Nina Damai. Di sini kali ini Nina Damai mau berbagi cerita tentang karir dan percintaan. Gitu. Ngeri. Karir dan percintaan, dan juga misterinya. Ada perjalanan yang mana Nina Damai ini misteri banget lah pokoknya gitu. Semisteri apa sih ya kan? Semisteri apa sih? Mari kita simak, dan jangan lupa buat teman-teman yang lagi menyaksikan acara ini, jangan lupa subscribe channel Jerit Malam Pro buat kita semangat untuk kedepannya buat video lagi, kita buat konten-konten misteri lagi, podcast lagi. Buat temen yang udah subscribe, kita doain biar rezekinya lancar, Amin. sehat, dan juga semua hajatnya terkabul. Amin. Oke, nggak tunggu waktu lama lagi, Nina akan bercerita tentang karir, percintaan, dan juga misteri. Oke, gimana Nin? Apa nih yang mau diceritakan, apa nih dari awal nih? Mulai dari nol ya, merambah ke dunia make up gitu. Oke, mungkin kenapa mulainya karir makeup ini gue gitu ya. Ya karena diawali itu memang tahun 2007 itu gue udah mulai kerja di kosmetik lah ya. Jadi itu pengalaman gue di beberapa brand, dan di 2011 gue merambah di makeup artist. Dulu megang di stasiun TV, pertama kali gue pegang itu Kompas TV, Net TV, dan merambah ke yang lain-lain juga gitu kan. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih pegang-pegang untuk makeup video klip para band dan artis-artis yang lain juga. Dan merambah lagi setelah
Karena lama di keartisan, hijrahlah untuk make up wedding di 2016. Oh, awalnya make up Artis dulu. Justru gue tuh lebih dikenalnya make up artis dari dulu kan. Bukan make up wedding ya awalnya ya? Bukan, wedding itu di 2016. Setelah hijrah gue maksudnya udah meninggalkan ke dunia keartisan, akhirnya gue pengen wedding lah gitu kan. Gue wirausaha gitu kan, wirausaha. Terus ya udah mulai mengembangkan karir gitu. Itu pun dengan gue memilih berwirausaha itu karena setelah gue mendapatkan jodoh gitu kan, jodoh yang kedua kalinya tuh kan, karena gue ta'aruf ceritanya. Ya gue selama 7 tahun single parent, terusnya ya gue mencoba untuk gue pikirkan, gue kalau kerja sama satu perusahaan itu akan menghabiskan waktu gue dari pagi sampai malam untuk orang lain gitu ya. Ya buat gue juga sih, cuma gue pengen ngurusin suami gue lah gitu dan anak-anak gue tuh. Ya namanya ta'aruf itu kan konsekuensinya kita tidak mengetahui satu sama lain sifat masing-masingan gitu. Ya Allah. Jarak jauh juga ya ta'aruf itu ya? Nggak jarak jauh juga, sebenarnya sama-sama orang Bogor juga kok. Dan gue itu nggak pacaran lagi, ya kenal lah selama 2 bulan itu, dan untuk memutuskan untuk menikah gitu kan. Dan karena Allah lah gue untuk beribadah gitu kan. Ya akhirnya di situ ya karena memang kita nggak tahu satu sama lain sifatnya, baru tahu kalau dia mengidap bipolar namanya. Apa tuh? Bipolar itu bisa dibilang mood swing. Mood swing itu yang moodnya yang bisa berubah-berubah hitungan menit, detik, jam itu bisa. Dan bipolar itu ada namanya episode manik namanya satu. Yang manik itu yang tiba-tiba bisa sedih sendiri, bisa bahagia sendiri, dan bisa bangga sendiri gitu loh. Nah kalau udah masuk episode depresi itu yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk gitu. Nah kalau udah masuk ke episode campuran, nah termasuk X itu masuknya ke episode campuran, yang mana hitungan menit, detik dari baik kita lagi ngobrol kayak gini, lagi asyik tiba-tiba tuh dia bisa ngamuk-ngamuk nggak jelas. Yang bahkan yang bisa membahayakan fisik gua, pribadi gua, untuk keselamatan gua pun bisa. Tapi hitungan detik juga dia bisa mohon minta maaf kayak gitu, karena dia ngerasa dia nggak sadar. Cuma karena karena sudah menyangkut keamanan fisik gua, kehidupan gue, keselamatan gue, ya akhirnya ya mohon maaf, akhirnya ya gue pun ngulangin ke orang tuanya gitu kan. Ya karena kita realita aja ya bicara, maksudnya gitu, karena memang orang tuanya, keluarganya pun tahu sebenarnya dia punya penyakit tapi belum tahu namanya itu apa. Gitu loh. Ya akhirnya dengan dia melakukan hal-hal yang udah menurut gue tuh udah yang membahayakan gue, ya gue mohon izin sama ibu mertua bahwa gue udah nggak sanggup gitu kan, karena ini membahayakan gue, dan gue pulangin. Makanya mertua gue ya udah nggak apa-apa, nah mungkin memang harus begini gitu kan. Udahlah, itu dalam percintaan gue, dan akhirnya kita force gitu kan, nggak ada 2 tahun. Nah setelah itu gue fokus sendiri. Dalam perjalanan itu pun, nah kita itu kan dari kehidupan gue, karir gue nih, udah tuh terusnya dari percintaan gue ya berakhir di 2019. Nah di dalam hubungan gue itu, sebelum gue kenal sesudah kenal sama suami, mau menjelang menikah 3 hari lah ya. Nah itu gue apa yang gue pernah temuin dari kecil itu kayak datang lagi di dunia. Ya gue nggak tahu itu siapa yang mendampingi gue lah ya gitu kan. Banyak banget yang gue lihat, yang banyak yang gue alamin, dengan gue malah makin sering gue ngelihat hal-hal yang
aneh-aneh, dari pocong, ya kan, dari tuyul dan apapun semua yang bentuk-bentuk kayak gitu. Cuma karena mungkin gue udah terbiasa ngeliat kayak gitu ya, jadi udah biasa aja sih gitu. Cuma tetap dong manusiawi, kadang suka kalau kita lagi down, aduh greget juga gitu, aduh ngeri juga gitu kan. Bahkan gue juga nggak bisa tidur gitu sih. Ya banyak banget lah ya. Terusnya yang gue alami sampai yang gue itu tiga hari sebelum hari pernikahan tuh. 3 hari sebelum Hari pernikahan, yaitu yang gue alami, yaitu tentang, perlu diceritain nggak yang ini nih, yang masalah boleh, nggak boleh. apa-apa. Ya gini, kan dulu memang gue dari kecil itu udah sering melihat-lihat hal yang aneh-aneh lah ya. Cuma karena memang gue belum tahu mengaplikasikannya dengan cara seperti apa gitu kan. Akhirnya dulu pas mau menikah 3 hari itu, gue kayak dibilang tidur juga bukan ya. Pas mau nikah nih, Ya, mau nikah 3 hari mau nikah itu, kok tiba-tiba gue didatangin sosok lah ya. Sosok yang ya awalnya berjubah hitam dulu tuh. Yang berjubah putih ada, dia ngasih tahu. Tiba-tiba kok gue dikasih lihat pohon beringin besar dan di bawahnya ada kuburan gitu. Ya gue sharing lah ya, sharing dengan yang paham aja gitu. Ini ada apa ya? Oh itu mungkin kita kamu sebelum menikah disuruh silaturahmi ke Kebun Raya Bogor. Di situ kan ada makam, di situ kan makom ya. Disitulah, dan akhirnya benar gitu, gue datang sana dan dengan minta izin Allah lah gitu ya. Oh gitu, minta ke rumah barokahnya aja. Terus ya gue minta izin, ternyata apa yang gue bayangin, oh di sini ternyata di bawah kuburannya ini, di pohon beringinnya ini, oh ini gitu kan. Sesuai yang ada di mimpinya itu. Bukan mimpi sebenarnya, dibilang mimpi juga gue nggak tidur. Oh, ada jadi kayak gue ngantuk, baru mau lelep gitu, tiba-tiba gue ada di dunia lain. Gimana sih? Terus ya gue akhirnya silaturahmi ke situ gitu. Alhamdulillah, ya gue ngeliat langsung juga mereka senang gue datang ke situ karena silaturahmi gitu kan. Terus sudahlah, gue udah silaturahmi. Besokannya setelah gue mau nikah gitu ya, tiba-tiba kepikiran kujang itu gitu loh. Apa sih gitu ya, sampai gue searching. Jujur loh ya, gue kan orangnya yang memang nggak terlalu paham tentang hal itu. Oh ini ada apa ya gitu ya, tentang kujang gitu kan. Lagi searching tuh, sama posisinya juga dibilang tidur enggak, dibilang ini juga enggak gitu kan. Tiba-tiba ada sosok datang pakai baju putih besar, gede, tinggi, rambut panjang, dengan menggunakan ya cuma dikucir gitu aja lah ya. Gue juga nggak paham, cuma dia bilang ini hanya simbol gitu kan. Ini hanya simbol, dan ini adalah tempat sejarah di mana kita memperjuangkan kota Bogor gitu. Sampai gue tuh kayak yang kayak yang lagi nonton layar tancap, gimana sih? Tontonin film, peperangannya seperti apa, jelas gitu ya, gampang lihat gitu jelas ya. Sampai gue tuh lihat ya Belanda yang perang-perang untuk merebutkan kota Bogor itu gitu kan. Sampai akhirnya beliau ngajak gue keliling sampai kebentuknya kebun raya itu dan istana itu bisa berdiri itu seperti apa gitu kan ya. Ya gue kan nggak paham yang awalnya gitu ya. Oh ya gitu, jadi sambil nonton sambil oh ya bener ya, ini ternyata gue cari di buku sejarah ada cerita ini, tapi gue bukan dapetnya malah di buku sejarah gitu, bukan dari sekolah, tapi langsung gitu dari yang entah dari siapa itu gitu loh. Itu kalau kata kita orang awam mah dari gaibnya gitu ya. Ya itu dari sisi gaibnya gitu ya. Nah di situ dia memperlihatkan lah, ini yang aslinya kujang ini gitu ya, ini nih bentuk kujangnya gitu. Itu ada beberapa. Nah ini yang aslinya nih, ini bentuknya seperti ini. Nanti kamu suatu saat akan ketemu aslinya, dikasih tahu sama seseorang yang sudah menunggu kamu, yang sudah udah ratusan tahun. Bilangnya gitu. Hah? Ratusan tahun? Sedangkan gue kan baru lahir berapa tahun sih gitu kan ya, bisa dibilang
hidup aja gue ya saat itu kan mungkin baru 34 tahunan lah ya, Waktu itu 33 tahun lah ya. Berarti kan kejadian itu kan ya, dengan gue dapat cerita itu di usia gue 33 tahun lah, 33 tahun ya. Ya makanya kan, oh ya dengan sababia gue ternyata dipertemukan sama salah satu yang nggak tahu lah, tiba-tiba mertua gue ngajakin, Mina yuk kita ke rumahnya Abah gitu. Dia ada di kaki Gunung Salak. Di kaki Gunung Salak. Kaki Gunung Salak di sana. Di kaki Gunung Salak. Terus diajak sama mertua nih. Nah, ke sana Siapa? untuk silaturahmi aja kita, untuk silaturahmi. Tiba-tiba ya itu kan ya untuk silaturahmi karena saya nggak kenal itu siapa atau siapa. Nah, tiba-tiba ya Siapa saya tuh namanya? namanya Kiai Haji Ahmad Bustomi. Kiai Haji Ahmad Bustomi. Dan usianya itu sudah 130 tahun. Saat itu ya. Ya, berarti sekarang udah lebih dong, Lebih, ya kan? Dan subhanallahnya, dengan seusia itu, gue masih punya sih foto-fotonya juga ya sama beliau. Itu tangan itu, usia segitu udah otomatis udah berkerut atau apa. Tangannya itu benar-benar yang masih bagus banget, enggak? Pendengarannya masih bagus, penglihatannya masih bagus, nggak pakai kacamata. Masih kenceng dah itu ya. Yes, mungkin kayak gigi aja kali ya. Tapi so far itu mah amazing banget lah. Penglihatannya, pendengarannya itu benar-benar nggak ada yang haheho. Masih sempurna gitu ya. Dan akhirnya ketemulah beliau. Waktu itu gue ngajak almarhum nyokap, mertua sama suami, kita berempat datang. Bahkan pas pertama datang, beliau langsung nangis. Langsung nangis, Masya Allah gitu ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu udah hadir gitu. Kata si Abah. Kata si Abah. Udah tuh, ya tiba-tiba beliau masuk ke kamar khususnya dia lah ya. Dan itu nggak ada kode-kode atau apa-apalah ya. Tiba-tiba mengeluarkan sesuatu itulah. Ya gue juga nggak tahu itu apa, tiba-tiba. Dan itu hanya gue yang boleh pegang. Dan hanya gue yang boleh buka. Dan di dalam tempat, di dalam peti apa dalam apa tuh? Pokoknya dia sih udah tinggal buka aja lah. Tinggal buka dia aja. kayak, ya itu mungkin yang dibilang kujang itu. Gitu. Itu nyambung sama yang tadi Nah, itu ya. Itu makanya akhirnya yang gue dibilang didatangin sosok itu yang dibilang suatu saat kamu akan ketemu kujang yang asli. Yang aslinya. Nanti suatu saat, nah gitu kan. Pokoknya kamu itu yang sudah ditunggu-tunggu gitu kan. Nah disitulah akhirnya beliau, makanya dibilang Abah langsung nangis. Ya Allah, akhirnya yang sudah berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun ditunggu ini udah datang gitu. Ya akhirnya ya gue yang boleh megang, gue baca istighfar, disuruh bacalah gitu ya, syahadat dan lain-lain. Dan gue yang boleh buka itu, dan gue hanya yang boleh baca apa isinya di situ gitu, yang dalam ada tulisan. Ada tulisan khusus. Hanya itu yang gue boleh buka, dan gue yang boleh nutupnya juga lagi gitu kan. Dan semenjak di situ apa ya, banyak hal-hal yang gue rasain kayak langsung nggak ke badan gue setelah buka kujang itu. Ya pokoknya sudah setelah nutup lah. Setelah nutup lah. Berarti setelah lihat kujang itu yang lihat ya. itu pokoknya kan gue baca lah itu kan. ada bacaannya itu syahadat kan di situ. Ya artinya ya Allah memang sudah menentukan kita harus bersyahadat lah, karena memang dari sejarah dulu juga kita memang orang Islam berarti kan gitu kan, bersyahadat. Terus akhirnya ya astagfirullahaladzim, ya alhamdulillah beliau menyambutlah semuanya. Ada yang datang. Ada yang datang guys, jadi ada yang datang, berasa. Terus akhirnya ya beliau lah, di situ gue banyak mengalami hal-hal yang mungkin juga gue nggak sadar lah ya. Apapun yang gue alamin yang akan terjadi sebelumnya gitu, gue tuh udah dikasih tahu. Jadi akhirnya apapun itu gitu ya, kejadian-kejadian
mau hal tentang alam, tentang apapun yang akan terjadi itu gue udah dapat bisikan. Nina selalu yang dipesan itu jaga sholat, jaga akidah, jangan sampai tergoyahkan. Masya Allah sih ya, kita wallahu alam bishawab ya, karena itu mungkin apa ya yang dibilang akhir zaman itu sudah akan sampai ya gitu ya. Ya mungkin itu salah satunya kali ya, kita banyak hal yang terjadi di alam ini. Makanya kenapa selalu dipesankan untuk jaga sholat, yang sampai kita tinggalkan. Berdosanya yang kita lakukan, jangan sampai meninggalkan sholat, itu intinya. Seburuk-buruk ke kita ya. Nah, seburuk-buruk jangan kita, sampai mengganggu akidah kita gitu ya. Jangan sampai kita nggak sholat dah gitu ya. Itulah makanya ya alhamdulillah ya, beliau-beliau pun yang selalu menuntun gue kalau ada sesuatu yang, jangankan gini deh, gue tuh dari kecil ya, kalau gue ngomong bohong aja nih, misal ngomong bohong itu dari kecil gue tuh bisa kayak ada yang nyentil tuh nggak mulut gue, gitu kan ya. Terusnya kalau gue nggak sholat, misalkan kalau sholat isya tuh biasanya kan suka ketiduran ya kan, namanya masih kecil gitu ya. Gue tuh ada yang kelitik-kelitikin kaki gue. Kalau belum sholat, gue belum berhenti. Gue disuruh sholat, intinya gitu. Ya itu yang pingin gue ya, akhirnya yang dari gue kecil itu ngapain sampai yang akhirnya gue mau nikah itu ya diperjelas di situ, akhirnya semua dipertemukan di situ semuanya. Dan kembali lagi cerita yang akhirnya yang diceritakan oleh beliau yang ya entah siapalah itu ya gitu ya, yang seorang gagah perkasa gede tinggi itu yang bilang suatu saat kamu akan ketemu dan melihat langsung kujang aslinya itu seperti apa. Ya benar ya gitu ya, wallahu alam bishawab juga ya gitu ya. Memang ya itu yang gue alamin, gitu yang gue alamin. Dan akhirnya ya banyak, setelah ke situ gue banyak banget kejadian di mana gue sangat peka tentang kalau ada seseorang yang mengalami hal-hal itu, gue langsung gercep buat ngebantu gitu kan. Terusnya tapi gue nggak boleh, jangan diminta gitu loh. Gue harus gue yang mau melakukannya itu gitu. Terus ya apapun ada orang yang mau menzolimi gue, ya gue alhamdulillahnya di situ gue udah dikasih tahu nih gitu kan. Bahkan udah kayak yang disingkirkan orang itu sebelum menyakitkan gue gitu, diperlihatkan orang-orang yang berniat jahat sama gue. Ada tanda-tandanya nggak tuh? Ya tanda-tandanya ya biasanya gitu, pokoknya ujuk-ujuk siapapun misalkan ya, namanya gue seorang single parent itu kan nggak sedikit yang berusaha untuk ngedeketin gitu kan. Kalau misalkan memang mereka yang nggak sepaham, mungkin yang nggak paham tentang gue, itu dengan sendirinya kayak akan dijauhin, tau nggak, diliatin keburukannya, tang gitu. Jadi lu jangan deh sama dia gitu, tau nggak? Kayak dijauhin gitu ya? Dijauhin, tapi kan gue sebagai manusia normal gitu biasa, yang kadang nggak paham tentang hal itu, gue ngerasa kenapa sih kok cowok jadi pada jauh sama gue gitu kan, kok gue susah banget nih gue buat dapetin, maksudnya gue pengen nikah loh gue gitu, gue juga pengen punya pasangan yang baik, bener gitu kan, tapi kok gue malah dijauhin. Tapi hikmahnya di situ ya gue ngerasa, no ternyata memang dia bukan baik, nggak baik buat gue. Dan di situ pun juga gue nggak mau menyalahkan siapapun ya introspeksi diri lah. Oh banyak hal yang gue lakukan salah. Kalau gue melakukan salah itu biasanya gue biasanya udah dikasih hal-hal yang kayak yang apa ya, kayak yang gue ya aneh-aneh lah yang gitu, gue anjir. Astagfirullahaladzim, lemas gue. Ada yang mau masuk, ada yang mau interaksi, tapi kita tahan. Kalau bisa janganlah ya kan, karena di sini seorang Nina dia hanya ingin menceritakan tentang pengalaman misterinya, itu pengalaman yang dia alami dari awal berkarir, berumah tangga, dan juga berwirausaha. Nah gitu. Jadi banyak sini yang kalau teman-teman bisa lihat sini juga banyak yang hadir juga, entah itu siapa
Yang jelas nih masih terahnya keturunannya dia lah gitu. Nah terus kita kembali ke ini nih, kembali ke apa yang make up nih ya, dari perjalanan make up segala macam itu ada nggak sih Nina nih dari sisi kalau misalkan Nina pengen make up seseorang terus ada kayak tirakatnya, terus ada doa-doa khusus ya nih buat Nina make up gitu. Kalau gue sih lebih ini aja lah, aku baca bismillah dan sholawat biasanya. Sholawat aja, gue nggak punya bacaan-bacaan khusus buat pangling atau gitu. iya, karena gue yakin lah Allah juga sudah memberikan itu semuanya. Cuma ya memang walaupun gue kayak gini justru lebih ada waktu kosongnya gue gitu ya. Gue ya sering banget yang namanya dihajar-hajarin di dunia yang pergaiban-gaiban gitu justru gue. Usaha gue dari yang naik sampai drop lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, itu sampai rumah gue ada yang ngebarin kembang guguran. Sampai teman-teman gue, klien-klien gue yang datang nih, yang sudah deal udah masih DP. Itu sampai tiba-tiba pas beberapa minhanya itu batal. Angus semuanya. Gak jadi dong. Ya iya gak jadi. Dan lo gak percaya gak sih lo? Lagi ngobrol kayak begini nih, lagi ngobrol temen gue ada 3 orang lah. Lagi ngobrol sesuruhan tiba-tiba dia stuck diem semuanya temen gue berdua itu karena ngelihat gue. Ini kok bukan Nina ya, kok kayak gue kayak nenek lampir. Si Nina itu bukan sih. Muka gue kayak nenek lampir yang gitu jelek banget tiba-tiba. Dan mereka diem. Saat itu mereka nggak berani ngomong ke gue. Baru ngomong itu besoknya. Nah sorry nih karena kebetulan lagi ngobrol sama bokapnya dia lah di situ, lagi ngobrol, kita lagi ngobrol santai gitu. Misalnya dia spill ngomongin hal kayak gitu. Nah iya Nina nih gue mau ngomong sama lu gitu, kemarin tuh gini. Dan itu bukan cuma dia aja, gue ngalamin depan rumah gue, ibu-ibu pada ngumpul nih, gue lewat, Bu permisi, iya Nek, masa dia jawabnya, gue langsung diem dong. Dan yang kocak lagi anak polos, anak kecil pada ngumpul lagi pada main, masa gue dipoyokin kayak nenek. Gue langsung diem dong di situ. Gila, gue sampai yang namanya ngerasa down, gue ngerasa kok gue ada apa sama diri gue. Bahkan sampai yang orang yang mungkin bisa lihat tentang gue sampai astagfirullahaladzim teh, lu lagi kosong, lu istighfarin, lu berarti habis melakukan sesuatu yang gak baik nih gitu kan. Sampai lu kehajar kayak gini nih, ini sampai akhirnya dia malah muntah-muntah untuk coba deh teh mandi dulu deh sendiri gitu kan ya. Baca syahadat deh, gini. Temen nyaranin tuh? Bukan, orang tuanya temen. Orang tua itu. Mungkin dia yang peka juga untuk hal kayak gitu, ya kan? Dan akhirnya, aduh, kan dia udah almarhum ya. Jadi persaingan di dunia make up itu luar biasa ya, sampai ngalamin hal kayak gitu ya? Luar biasa banget. Gue minta break bentar ya. Kayaknya lebih ini nih. Oke, guys, kita break dulu sebentar. Setelah Ninanya kembali enakan kondisinya, kita lanjut lagi di season kedua. Bye, wassalam. Aduh, gila.